Ya, selamat datang di Tech Talk, sebuah podcast mingguan yang membahas teknologi dan keamanan cyber. Saya host Anda, Stephen Marvelus Agusto Simatupang, dan hari ini kita akan menyimak taktik dan strategi yang digunakan oleh Bjorka, sosok hacker yang cukup terkenal akhir-akhir ini. Bersama saya ada Pak Bimo Pramadianto, seorang pakar keamanan cyber dari Sisiati FTUI. Selamat datang, Pak Bimo. Oh ya, makasih, makasih baik Mas Steven. Ya, senang sekali rasanya bisa hadir di podcast ini. Oh ya, sebelumnya saya minta mohon maaf ya, karena sebelumnya saya belum bisa hadir ke studio podcast ini. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita tetap bisa berdiskusi. Hmm, oke nih, Pak Bimo, bisa dijelaskan nggak secara teknis bagaimana si Bjorka ini dapat melakukan serangan cybernya? Itu gimana ya caranya? Oh ya, tentu Mas. Jadi Bjorka ini menggunakan teknik dalam melakukan serangan cyber yang terjadi di akhir-akhir ini. Yang pertama akan saya bahas alat yang digunakan. Bjorka sering menggunakan alat bernama Metasploit. Metasploit adalah platform uji penetrasi yang memungkinkan pengguna mengeksploitasi kerentanan dalam sistem tersebut. Hmm, sebentar, Pak. Saya mohon maaf mau memotong sebentar, Pak. Eh, meta Metasploit itu cara kerjanya tuh gimana ya, Pak? Oh ya, Metasploit, Mas. Jadi gini, Metasploit ini bekerja dengan cara mencari celah atau kelemahan dalam sistem softwarenya. Jadi pas waktu celahnya itu ditemukan, Bjorka dapat mengirimkan muatan berbahaya seperti payload atau exploit ya, yang memberikan akses jarak jauh ke sistem targetnya tersebut. Misalnya si Bjorka ini dapat menggunakan eksploitasi untuk mencuri data-data yang cukup sensitif atau menginstal malware ya. Hmm, menarik sekali nih. Apakah ada contoh nyata dari penggunaan Metasploit ini dalam serangan Bjorka, Pak? Ya Mas, ada beberapa kasus di mana Bjorka berhasil masuk ke sistem perusahaan besar dengan menggunakan Metasploit untuk mengeksploitasi kerentanan yang belum ditangani. Misalnya, dalam salah satu kasus, Bjorka berhasil mencuri data pelanggan dari sebuah perusahaan e-commerce besar dengan menggunakan exploit dari Metasploit. Luar biasa nih, Pak. Eh, Apalagi ya yang udah digunakan Bjorka ini dalam serangannya, Pak? Selain Metasploit, Bjorka juga menggunakan phishing sebagai salah satu teknik utamanya. Dalam serangan phishing, dia mengirim email yang terlihat berasal dari sumber terpercaya. Namun sebenarnya itu berisi lampiran yang mengandung malware. Misalnya nih ya, Mas Steven kan, misalnya Mas Steven waktu SMA tiba-tiba ada WhatsApp ada WhatsApp masuk dari nomor yang nggak dikenal. Tiba-tiba ini Mas Steven dikasih tahu kalau temennya Mas Steven tuh udah mau nikah bentar lagi, jadi bagi-bagi undangan pernikahan lah. Jadi si nomor yang nggak dikenal ini bagi-bagi undangan pernikahan ya. Tapi kalau misalkan Mas Steven ini cukup pintar ya, pasti loh kan bagi undangan pernikahan dari mana ini, pasti nomor yang nggak dikenal itu menjawab, oh dari teman Mas Steven, namanya misalnya namanya si Budi. Loh, nggak mungkin, saya kan masih SMA, Mas Budi teman sekelas saya juga masih SMA. Nah ya itu pasti nomor yang nggak dikenal itu langsung speechless, langsung diam nggak berkutik gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya pernah mendengar nih, Pak, bahwa phishing ini bisa dapat sangat merusak gitu, Pak. Apakah ada cara bagi individu atau perusahaan untuk melindungi diri dari serangan phishing ini, Pak? Jadi teknik phishing ini sebenarnya sangat efektif dalam memanfaatkan kepercayaan dari korban terhadap sumber sumber email atau sumber undangan yang saya ceritakan tadi contohnya. Dan ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri dari serangan phishing. Pertama, user selalu periksa alamat email pengirim dengan cermat. Kedua,
Jangan langsung ngeklik tautan atau membuka lempiran dari email yang mencurigakan. Ketiga, gunakanlah software keamanan yang dapat mendeteksi dan memblokir email phishing tersebut. Nah, terus selain itu eh, ada edukasi atau pelatihan bagi karyawan yang mana edukasi dan pelatihan tersebut sangat penting untuk mengenali tanda-tanda phishing. Hmm, itu saran yang bagus banget ya, Pak. Eh, oh iya, Pak, ini selain phishing, saya juga pernah mendengar bahwa Bjorka ini menggunakan social engineering. Bisa dijelaskan nggak, Pak, lebih detail gitu tentang social engineering ini? Oh ya, tentu Mas Steven. Jadi social engineering ini merupakan teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi-informasi pribadi dan sensitif dari korbannya. Misalnya, Biorka bisa menyamar sebagai teller bank yang meminta informasi PIN kartu ATM atau data-data pribadi lainnya dari korban. Atau mungkin identitas-identitas kayak KTP, kartu keluarga, dan macam-macam. Biasanya tuh orang-orang tuh pakai data pribadi KTP tuh ya buat itu, buat main judi online gitu. Nah, teknik ini memanfaatkan kepercayaan dan kebiasaan user pada umumnya untuk mendapatkan akses ke informasi yang harusnya itu dijaga ketat. Oke nih, Pak. Setelah didengar-dengar bikin khawatir juga ya. Eh, jadi, Pak, bagaimana dengan teknik penghindaran deteksi ini, Pak? Bagaimana Bjorka bisa menghindari deteksi dari pihak Kominfo? Ya, jadi si Bjorka ini menggunakan VPN dan Tor untuk menyembunyikan identitas aslinya. VPN ini digunakan untuk menginskripsi lalu lintas internetnya dan ngarahin ke server lain. Jadi aktivitasnya ini cukup sulit dilacak ya. Sedangkan Tor dia gunakan untuk membuat aktivitas online-nya hampir anonim. Dengan cara ini Bjorka bisa menghindari pelacakan dari pihak berwenang seperti Kominfo. Nah, ada salah satu contoh ketika Bjorka berhasil mendapatkan akses ke akun lain, ke akun email orang lain, misalnya seorang pejabat tinggi yang menyamar sebagai dukungan teknis IT. Dia berhasil meyakinkan korban yang memberikan kata sandi dengan alasan masalah teknis yang perlu diperbaiki segera gitu. Sangat pintar ya jadi si Bjorka ini, Pak. Eh, Setelah membahas teknik dan alat yang digunakan nih, Pak, bisa dijelaskan juga nggak, Pak, ini alasan atau motif kuat di balik serangan cyber yang dilakukan oleh si Bjorka ini, Pak? Oh ya, tentu Mas. Biasanya ada motif di balik serangan cyber yang sangat beragam. Ya tergantung tujuan individu atau kelompoknya juga sih. Dalam kasus Biorka ini ada dua motif utama yang bisa kita bahas. Hmm, jadi motif pertamanya, Pak? Motif pertamanya itu adalah politik atau ideologis. Serangan cyber ini mungkin dilakukan untuk menyuarakan hak atau pendapat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah atau organisasi tertentu. Misalnya, jika Biorka ini menargetkan lembaga pemerintah atau institusi besar, tentu itu bisa menjadi bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap oleh Biorka ini tidak adil dan cukup merugikan masyarakat. Serangan ini bisa dianggap sebagai bentuk aktivisme digital atau hacktivism. Menarik banget nih, Pak. Eh, oh iya, Pak, apakah ada contoh spesifik dari motif politik ini, Pak? Oh ya, ada Mas. Salah satu contohnya tuh ketika Biorka menyerang sistem Kominfo pada Januari lalu 2022. Ya, serangan ini mungkin dimotivasi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengekspos data sensitif. Biorka ini menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan pemerintah dan mengirim pesan protes. Jadi begini, waktu Biorka ketahuan mencuri data-data pribadi masyarakat, ya kan itu terjadi kebocoran data-data pribadi masyarakat Indonesia ya.
Jadi responnya Kominfo-nya agak-agak lucu sih sebenarnya. Kalau bisa jangan menyerang gitu. Kayak nasehatin anak ya. Oh iya Pak, ini kan tadi kan katanya ada dua motif Pak. Udah satu motif pertama tadi itu kan tentang politik gitu ya, lebih ke arah politik. Nah, sekarang bagaimana dengan motif lainnya Pak? Ya motif lainnya itu balas dendam atau dendam pribadi. Jadi Bjorka ini mungkin memiliki rasa yang nggak puas atau marah, kesal terhadap suatu individu atau organisasi. Jadi serangan cyber itu dia gunakan sebagai pembalasan dendam atau membalas dendam atau memberikan kerugian kepada target tersebut. Contohnya ya serangan terhadap selebriti atau tokoh publik yang mungkin didorong oleh motif personal untuk merusak reputasi mereka gitu. Ya, contohnya ya kayak serangan terhadap salah satu tokoh publik seperti Deddy Siregar atau bahkan Gubernur Anies Baswedan yang mana data-data pribadi mereka tuh disebar luas melalui akun Twitternya Bjorka ini. Oh gitu, jadi yang kedua ini lebih ke arah personal gitu ya Pak? Betul, betul Mas Steven, betul sekali. Motif ini seringkali lebih kuat karena didorong oleh emosi dan keinginan untuk membalas dendam secara langsung. Hmm, menarik banget gitu. Jadi selain motif, bisa diceritakan juga nggak Pak, ini beberapa serangan signifikan yang sudah dilakukan oleh si Bjorka ini Pak, termasuk tanggal, konteks lokasi, dan juga targetnya. Tentu Mas. Jadi Bjorka ini telah melakukan beberapa serangan cyber yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama serangan terhadap Kominfo pada tahun 2022 seperti yang saya sebutkan tadi, di mana Bjorka berhasil mengakses data sensitif dan mengakibatkan kebocoran data pribadi pejabat pemerintah dan data sensitif lainnya. Hmm. Oh iya Pak, apakah ada serangan lain yang cukup menonjol ya Pak? Selain yang tadi sudah disebutkan Oh ya, seperti seperti yang tadi tang pada tahun 2022 itu Pak. Selain itu ada lagi nggak Pak? ada di tahun 2022 juga. Kalau yang sebelumnya kan di bulan Januari, tapi ini di bulan September. Ya, pada bulan September 2022, Bjorka menargetkan sistem transportasi dan energi dengan tujuan untuk mengganggu layanan publik. Serangan ini menyebabkan gangguan besar pada layanan tersebut dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa Bjorka memiliki kemampuan untuk menyerang infrastruktur kritis yang berdampak cukup luas pada masyarakat. Oh, jadi ini sangat serius ya yang tanggal 22 tanggal yang pada bulan September tahun 2022 ini Pak. Betul. Lebih serius dampaknya ke masyarakat ya. Karena ini eh, nggak cuma ke satu orang gitu ya, lebih ke banyak orang. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan serangan terhadap individu Pak? Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pada bulan Februari 2023 ini terjadi beberapa bulan setelahnya ya. Bjorka menargetkan public figure Indonesia ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada Denny Siregar, ada Permadi Arya, sama Gubernur Anies Baswedan. Bjorka juga berhasil menyebarkan data-data pribadi mereka yang tentunya untuk merusak reputasi dan menyebarkan ancaman pribadi bagi para korban. Itu sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Eh, Setelah semua serangan yang terjadi nih Pak, apa saja peran Kominfo nih Pak dalam menangani serangan cyber di Indonesia? Ya, Kominfo memiliki peran penting dalam mengatur, memantau, dan melindungi infrastruktur informasi dan komunikasi di Indonesia. Mereka harusnya ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, standar, dan regulasi yang berkaitan dengan keamanan cyber. Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan sektor
berbagai instansi dan sektor untuk memastikan bahwa sistem informasi di Indonesia ini aman dari ancaman cyber, Pak. Hmm, apakah ada langkah konkret yang diambil oleh Kominfo nih Pak dalam menanggapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Bjorka, Pak? Ya, Kominfo telah yang sejauh ini yang saya tahu, Kominfo telah meningkatkan langkah-langkah keamanan dengan memperbarui sistem dan memperkuat infrastruktur IT. Mereka juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau disingkat sebagai BSSN untuk menyelidiki serangan dan memitigasi dampaknya, mencegah dampaknya. Selain itu, Kominfo mengadakan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menangani ancaman cyber. Baik Pak, ini sangat informatif ya tadi yang disampaikan oleh Pak Bimo. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Pak Bimo. Ya, sama-sama Mas. Senang rasanya saya bisa berbagi di sini. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akan akhiri sesi podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan Tech Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap aman, tetap terhubung.